Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang struktur family terapi yang dikemukakan oleh Salvador Minuchin. Lalu di sini ada pengertian struktural family terapi. Nah, teknik ini adalah metode untuk memahami dan menangani masalah perilaku dalam konteks keluarga. Di sini Minuchin menjelaskan bahwa konseling keluarga struktural didasarkan pada konsep keluarga yang lebih dari sekedar biodinamik anggotanya. Jadi di sini setiap anggota keluarga itu bisa saling berinteraksi sesuai peraturan yang sudah ditetapkan pada keluarga tersebut. Lalu pengertian struktur keluarga sendiri adalah cara tak resmi suatu keluarga mengatur diri dan saling berhubungan. Jika struktur hierarki berjalan dengan baik, maka anggota keluarga juga akan berhubungan dengan baik. Dan sebaliknya, jika struktur hierarki itu berjalan dengan lemah, maka dapat menimbulkan kekacauan, ketegangan, lalu disfungsional dalam keluarga. Oke, yang selanjutnya yaitu tujuan struktural family terapi. Jadi pada pendekatan ini, masalah yang muncul dari seseorang itu tidak hanya lahir dari diri sendiri, tetapi juga bisa karena hubungan dan juga interaksi dalam keluarga. Nah, tujuan utama dari struktural family ini adalah memperbaiki struktur keluarga yang kurang berfungsi agar hubungan dalam keluarga itu menjadi lebih baik dan juga lebih sehat. Yang pertama yaitu ada struktur keluarga melalui restrukturisasi hubungan antara anggota keluarga dan memperbaiki perpecahan. Nah, di sini maksudnya antara keluarga dan juga anggota keluarga itu harus memiliki Jadi dalam tujuan ini hubungan antar anggota keluarga itu harus memiliki struktur yang baik sehingga konflik itu dapat terpecahkan dan dapat terpecahkan dengan baik. Yang kedua yaitu memperjelas batasan atau boundaries, peran dan hierarki dalam keluarga agar hubungan menjadi lebih seimbang dan harmonis. Jadi dalam keluarga kita itu harus memiliki peran atau batasan antara tanggung jawab sebagai seorang ayah, ibu dan juga anak. Bagaimana yang diharapkan agar satu keluarga itu dapat menjadi keluarga yang harmonis dan juga baik. Yang ketiga yaitu memperbaiki pola komunikasi keluarga agar lebih terbuka, saling menghargai dan juga kooperatif dalam menyelesaikan masalah. Nah, di struktural family terapi ini itu dapat membantu membangun sistem yang lebih sehat, harmonis, karena dengan cara kita berkomunikasi dengan keluarga yang baik, bisa saling menghargai dan juga terbuka satu sama lain, maka keharmonisan dalam keluarga itu pasti akan terbangun dan menjadi keluarga yang sehat. Yang selanjutnya yaitu membantu keluarga membangun sistem yang lebih sehat sehingga mampu mendukung perkembangan setiap anggota keluarga. Nah, di sini itu tujuan akhir dari struktural family terapi yaitu membantu keluarga membangun sistem yang lebih sehat, harmonis dan mendukung perkembangan. Ketika komunikasi, boundaries dan juga hubungan antar anggota itu bisa terpecahkan dengan baik, maka perkembangan atau sistem dalam keluarga itu bisa menjadi lebih sehat dan juga lebih harmonis, seperti itu. Oke, yang selanjutnya adalah prinsip struktural family terapi. Nah, struktural family terapi yang dikembangkan oleh Salvador Minuchin memandang keluarga sebagai suatu sistem yang terdiri atas berbagai subsistem yang saling berinteraksi. Misalnya ada ayah, ada ibu, ada anak, atau ada kakak. Nah, dalam pendekatan ini, masalah yang muncul pada individu tidak dipahami sebagai persoalan yang pribadi. Oke, yang pertama ada penyebab sirkular, yang kedua ada ekuipotensialitas, yang ketiga adalah komplementer.
Oke, yang pertama adalah penyebab sirkular. Masalah keluarga tidak disebabkan satu individu saja, melainkan terjadi melalui proses interaksi saling mempengaruhi. Nah, misalnya kita ambil contoh seorang anak yang selalu membantah kepada orang tuanya. Nah, orang tuanya itu selalu memarahinya. Nah, itu kan akan terus selalu berulang seperti itu. Anak membantah, terus orang tuanya juga selalu memarahi. Jadi polanya itu selalu berputar. Nah, di prinsip ini konselor tidak mencari siapa yang salah, tetapi memahami pola interaksi yang menyebabkan masalah itu berlangsung. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu prinsip ekuipotensialitas. Nah, setiap bagian dalam sistem keluarga itu memiliki pengaruh terhadap bagian lainnya. Terus perubahan pada satu anggota itu juga berdampak pada anggota lain dan keseluruhan sistem. Oleh karena itu, saat menyelesaikan masalah, keluarga tidak hanya berfokus pada satu orang yang bermasalah, tetapi juga melibatkan keseluruhan anggota agar perubahan yang terjadi itu bisa berjalan dengan baik. Nah, seperti kasusnya itu ketika seorang anak mendapatkan nilai yang jelek di sekolah, orang tua itu akan selalu menyalahkan anaknya tersebut karena anaknya itu dirasa malas ketika belajar. Nah, namun setelah proses konseling diketahui bahwa masalah nilai anak rendah tersebut itu ternyata juga dipengaruhi oleh kondisi seluruh keluarganya. Contohnya kayak keluarganya, orang tuanya sibuk bekerja. Nah, sehingga anak itu kurang mendapatkan perhatian dan juga pendampingan ketika belajar. Nah, ketika orang tua mulai meluangkan waktu untuk mendampingi anak belajar dan membangun komunikasi yang lebih baik, prestasi anak itu lama-kelamaan akan meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perubahan pada orang tua itu juga berdampak pada nilai anak. Untuk prinsip yang ketiga adalah komplementer. Nah, perilaku setiap anggota itu saling melengkapi dan membentuk pola hubungan tertentu. Jika pola tersebut tidak sehat, misalnya sering bertengkar, terus atau saling menyalahkan, konselor itu akan membantu keluarga mengenali pola tersebut dan mengubahnya menjadi cara berinteraksi yang lebih baik, saling mendukung dan lebih sehat. Contohnya itu seperti seorang anak yang seringkali pulang terlambat, ibunya itu langsung memarahinya dengan keras. Nah, akibatnya anak tersebut itu memilih untuk diam, tidak berkata apapun. Nah, dengan diamnya anak tersebut itu ternyata membuat ibunya semakin marah. Nah, pola tersebut itu terus berulang-ulang kali terjadi setiap anak tersebut terlambat. Nah, perilaku ibu dan anak itu saling mempengaruhi dan membentuk pola interaksi yang tidak sehat. Dalam konseling keluarga dibantu untuk mengubah pola tersebut. Misalnya, ketika anak itu terlambat, ibu itu memberikan ruang untuk anaknya menjelaskan bahwa alasan terlambat itu apa. Dengan merubah cara berinteraksi tersebut, dan dari kedua belah pihak, hubungan mereka itu menjadi lebih baik dan konflik menjadi lebih berkurang. Berikutnya yaitu teknik dalam struktural family therapy. Minusin mengemukakan 3 teknik konseling dalam proses joining. Yang pertama yaitu ada akomodasi, yang kedua ada tracking, yang ketiga ada mimesis. Yang pertama yaitu akomodasi. Konselor ikut berpartisipasi di dalam keluarga dengan perilaku sesuai gaya keluarga tersebut. Singkatnya, akomodasi adalah upaya konselor untuk menyesuaikan diri dengan karakteristik keluarga agar tercipta hubungan yang baik, rasa percaya, dan kerjasama selama proses konseling berlangsung. Dalam proses akomodasi mencakup 2 hal. Yang pertama yaitu konselor mengubah perilakunya sesuai gaya sistem keluarga. Yang kedua yaitu memberikan penghargaan serta rasa hormat terhadap struktur keluarga yang ada. Yang kedua yaitu tracking. Tracking yaitu melacak jalur komunikasi atau pikiran anggota keluarga. Konselor mengajukan open question, merefleksi konten dan perasaan, serta melakukan attending untuk membantu keluarga menggunakan bahasa yang efektif dalam komunikasi dan mengatasi konflik. Contohnya, konselor tidak langsung memberi saran ketika ada konseling
sedang bercerita, tetapi mengikuti terlebih dahulu alur cerita yang dengan pertanyaan, mendengarkan, dan memahami isi serta perasaan yang disampaikan oleh keluarga. Proses yang ketiga yaitu mimesis. Mimesis berasal dari kata Yunani yang berarti imitasi atau copy. Konselor meniru gaya, langkah, perasaan, dan penampilan keluarga. Penyesuaian diri dengan lingkungan keluarga sangat penting dalam teknik ini. Nah, secara singkatnya, mimesis adalah teknik di mana konselor menyesuaikan atau meniru secara wajar cara berkomunikasi, sikap, atau gaya anggota keluarga agar tercipta hubungan yang lebih akrab dan nyaman. Perlu dipahami, meniru itu bukan berarti menirukan secara berlebihan atau mengejek, melainkan menyesuaikan diri agar keluarga merasa dipahami dan lebih mudah terbuka saat akan bercerita. Tujuan dari mimesis ini yaitu membangun kepercayaan sehingga proses konseling akan menjadi lebih efektif. Peran terapis dalam SFT atau Structural Family Therapy. Terapis memiliki peran yang aktif, dinamis, dan dapat berubah sesuai dengan tahapan terapi yang sedang berlangsung. Secara umum, terapis berperan sebagai pemimpin yang membantu keluarga memahami dan mengubah pola hubungan yang kurang efektif. Terapis mengamati interaksi antara anggota keluarga, kemudian terlibat dalam proses tersebut untuk membantu menciptakan perubahan yang lebih sehat. Peran terapis dalam SFT itu dibagi menjadi 3, yaitu ada joining, yang kedua adalah mapping, dan yang ketiga adalah restrukturisasi. Yang pertama adalah joining. Joining merupakan tahap awal sekaligus tahap yang paling penting dalam structural family therapy. Pada tahap ini, terapis berusaha membangun hubungan yang baik dan menciptakan rasa percaya dengan seluruh anggota keluarga. Terapis tidak memihak salah satu anggota keluarga, melainkan berusaha memahami setiap anggota dan cara keluarga tersebut berinteraksi. Dalam proses joining, terapis menyesuaikan diri dengan pola komunikasi, nilai, dan budaya yang dimiliki keluarga agar tercipta hubungan terapeutik yang positif. Beberapa cara yang dilakukan terapis dalam tahap ini antara lain adalah yang pertama tracking, yaitu mengikuti alur pembicaraan, cerita, dan interaksi yang terjadi dalam keluarga untuk memahami permasalahan yang dialami. Yang kedua adalah mimesis, yaitu menyesuaikan gaya bicara, bahasa, dan cara berkomunikasi dengan anggota keluarga agar mereka merasa nyaman. Yang ketiga adalah konfirmasi, yaitu memberikan pengakuan dan penghargaan terhadap peran, pendapat, serta kontribusi setiap anggota keluarga. Dan yang terakhir adalah akomodasi, yaitu menghargai dan menyesuaikan diri dengan nilai, aturan, dan kebiasaan yang berlaku dalam keluarga. Keberhasilan tahap joining sangat penting karena menjadi dasar bagi keberhasilan proses terapi selanjutnya. Jika keluarga tersebut merasa nyaman dan percaya kepada terapis, maka mereka akan lebih terbuka dan bersedia mengikuti proses perubahan yang diarahkan oleh terapis. Untuk selanjutnya yaitu kedua mapping atau assessment. Nah, di sini setelah terapis berhasil membangun hubungan yang baik dengan keluarga, langkah berikutnya adalah mapping atau pemetaan. Nah, pada tahap ini, terapis berusaha memahami bagaimana hubungan antar anggota keluarga berlangsung. Terapis melihat siapa yang paling berpengaruh dalam keluarga, bagaimana pola komunikasi mereka, apakah ada anggota yang terlalu dekat atau justru terlalu jauh, serta apakah ada konflik atau ketidakseimbangan dalam hubungan keluarga. Dan untuk memudahkan pemetaan, terapis biasanya menggunakan genogram, yaitu bagan yang menunjukkan hubungan antar anggota keluarga dari beberapa generasi. Selain itu, terapis juga mengamati secara langsung anggota keluarga melalui teknik enactment, yaitu meminta keluarga untuk memperagakan cara mereka berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Jadi tujuan pada tahap mapping ini adalah agar terapis memahami akar permasalahan keluarga sebelum memberikan intervensi. Yang ketiga yaitu restrukturisasi atau transformasi struktur. Nah, pada tahap terakhir adalah restrukturasi, yaitu tahap yang paling penting dalam structural family therapy. Pada tahap ini terapis mulai membantu keluarga mengubah pola hubungan yang tidak sehat menjadi lebih baik. Terapis berperan sebagai
pemimpin yang mengarahkan jalannya perubahan, memberikan arahan kepada anggota keluarga, membantu mereka mencoba cara berkomunikasi yang baru, serta menjadi mediator ketika terjadi konflik. Misalnya, jika sebelumnya orang tua dan anak sering bertengkar atau batas peran dalam keluarga tidak jelas, maka terapis akan membantu mereka membangun pola komunikasi yang menjadi lebih baik. Dengan begitu, keluarga diharapkan mampu menyelesaikan masalah bersama dan membangun hubungan yang lebih harmonis lagi. Selanjutnya, relevansi SFT dalam kehidupan modern. Struktural family therapy memandang bahwa permasalahan yang dialami oleh individu tidak selalu berasal dari dirinya sendiri, melainkan dapat muncul akibat pola interaksi yang kurang sehat dalam sistem keluarga. Menurut Minuchin, setiap keluarga memiliki struktur yang mengatur peran, batasan, atau boundaries, dan pola hubungan antar anggota keluarga. Ketika struktur tersebut tidak berjalan dengan baik, dapat muncul berbagai permasalahan seperti konflik, kesalahpahaman, komunikasi yang buruk, dan ketidakseimbangan peran dalam keluarga. Di kehidupan modern, keluarga menghadapi tantangan yang makin kompleks, mulai dari kesibukan kerja, perubahan peran, sampai perkembangan teknologi yang bikin waktu interaksi langsung berkurang. Hal ini bikin komunikasi menurun dan gampang muncul konflik. Karena itu, SFT jadi relevan, sebab fokusnya memperbaiki pola interaksi dan menyusun ulang struktur keluarga supaya tidak tiap anggota bisa menjalankan perannya lebih efektif. Baik, selanjutnya adalah struktur family therapy, membantu keluarga mengidentifikasi akar permasalahan yang berkaitan dengan pola komunikasi. Terus ada juga aturan keluarga dan pembagian peran yang kurang jelas. Lalu melalui proses restrukturisasi, anggota keluarga diajak untuk membangun komunikasi yang lebih terbuka, memahami batasan masing-masing, serta menciptakan aturan yang disepakati bersama. Dengan demikian, hubungan antar anggota keluarga menjadi lebih harmonis dan konflik dapat diminimalisasi.